Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia, yang sakit mudah cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki apa yang diharapkan. Terima kasih. Saat ini elit-elit politik yang semula terlihat sangat keras dan berseberangan, tiba-tiba saja menit-menit terakhir malah berputar haluan dan menjadi satu koalisi. Nah, inilah namanya elit politik ya. Jadi kita kadang-kadang sebagai rakyat biasa bingung dibikinnya. Nah, kenyataannya selama ini pola pikir antara yang di elit politik dengan rakyat jelata itu memang seringkali berbeda ya. Coba dengarkan baik-baik ini. Baru-baru ini kita melihat kabar tentang pertemuan antara Jokowi dan Ketua Partai Nasdem Surya Paloh. Nah, jadi di kalangan netizen dan akar rumput banyak sekali yang mempertanyakan apakah Surya Paloh atau Jokowi yang memanggil atau yang dipanggil. Tapi bagi saya jujur saja menjadi poin yang menjadi penting itu adalah bukan soal siapa yang mengundang atau siapa yang diundang, tapi yang jelas pertemuan itu benar-benar telah terjadi. Jadi ibaratnya remaja yang sedang kasmaran, mereka ini tidak permasalahkan lagi siapa yang mengajak pertemuan, yang paling penting bisa bertemu, beres. Nah, itu poinnya. Jadi menurut saya tidak penting lagi untuk meributkan siapa yang mengajak pertemuan ya, pihak istana atau Surya Paloh. Dari informasi yang telah saya dapatkan, sepertinya Nasdem memang akan berkoalisi dengan Prabowo Gibran ya. Dan pertemuan Surya Paloh dan Jokowi di istana itu kemarin itu adalah jawaban yang mungkin masih ada ya. Ingat sebelumnya dalam melakukan pencoblosan, Surya Paloh menyatakan bahwa dirinya akan segera melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati. Nah, kemarin kita bisa melihat sendiri di saat rencana pertemuan dengan Bu Mega itu belum terlaksana, Surya Paloh justru sudah terlaksana ketemu dengan Jokowi. Nah, jadi ini semua bagian dari strategi untuk mengamankan suara di parlemen. Kalau menurut saya, jadi melihat peta perolehan suara saat ini, koalisi Prabowo yang diisi oleh Partai Golkar, Pan, Demokrat ya, memang belum cukup kuat untuk di parlemen. Makanya mereka butuh partner paling tidak satu partai politik lagi ya. Di parlemen ya sekarang bayangkan saja kalau terjadi koalisi PDI, PKB, Nasdem ya, PKS dan P3 menjadi oposisi ya, coba bayangkan saja, tentu banyak sekali kebijakan yang akan diambil dan nanti kesulitan untuk dieksekusi karena di parlemen itu adalah kalah. Nah, itulah mengapa Jokowi kemarin memanggil Surya Paloh ke istana. Kemungkinan besar ya, Nasdem akan ditarik untuk masuk koalisi Prabowo Gibran. Kalau melihat rekam jejak Nasdem memang tidak kuat berada di oposisi atau di luar pemerintah. Hal ini beda sekali dengan PDI Perjuangan yang sudah berpengalaman ya. Ya, tinggal kita lihat saja nanti apakah benar PDI akan menjadi oposisi. Nah, kalau saya yakin PDI akan jadi oposisi karena PDI itu sudah berpengalaman dengan oposisi 10 tahun, zaman Megawati, zaman SBY justru jadi pemenang hat-trick malah 3 kali berturut-turut. Nah, ya. Jadi justru akan lihat koalisinya ya. Jelas melihat hasil dari pemilu kali ini, sungguh banyak sekali terdapat anomali, banyak sekali ketidakwajaran dan keanehan yang terjadi dalam pemilu tahun 2024. Misalnya anomali ketika melihat hasil Ilkon KPU yang menunjukkan suara pasangan Amin 24% lebih, sedangkan pasangan Prabowo 58 lebih, dan pasangan Ganjar hanya 17% lebih. Ada selisih angka yang sangat besar sekali. Nah, di situ banyak yang menilai bahwa semua itu karena pengaruh dukungan Presiden Jokowi.
kepada Prabowo. Tapi di sisi lain aneh nih, PSI yang katanya partainya Jokowi justru suaranya masih berada di bawah 4% ya, 2, ya, sekian. Coba bayangkan 2, sekian persen, padahal PSI itu sudah bisa-bisa dengan dana yang luar biasa, baliho yang berhamburan di mana-mana. Malah netizen mengatakan antara anggota PSI dengan balihonya, banyak balihonya, akhirnya toh tidak bisa mencapai angka 4%. Otomatis PSI tidak akan bisa lolos ke Senayan, dikarenakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikut keserakahan dalam menentukan perolehan kursi di DPR. Nah, kemudian anomali berikutnya adalah perolehan suara Partai Gerindra yang hanya di angka 12% sekian. Padahal di data realcon sementara KPU suara Prabowo itu masih diunggulkan lebih dari 58% ya di pilpresnya. Nah, jadi ini banyak anomali. Kebalikan dengan Partai PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo justru hanya memperoleh suara 17% lebih, padahal perolehan PDI Perjuangan masih yang paling tinggi di antara partai-partai lain ya. Jadi inilah anomali-anomali yang terjadi di pemilu tahun 2024 ya. Artinya apa? PDI tetap unggul secara nasional, namun capresnya ternyata masih di bawah Anies Baswedan. Ini kan anomali yang luar biasa. Nah, sementara sekarang kan masih terjadi peributan masalah realcon atau curang-curangan yang baru diusut atau baru diprotes di mana-mana. Maka dari itu kita sebagai rakyat mengusahakan atau mendukung untuk mencari kecurangan tersebut. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.